Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Asmi Wafik Azizah dan Musda Mulia Alma Ihsan Putri ingin mempresentasikan tentang psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang bisa disebut dengan zaman kegelapan. Masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa besar, tradisi keilmuan yang sebelumnya dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari mulai ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, hukum, sampai dengan ilmu psikologi atau ilmu nafas. Di antara pemikiran Muslim tersebut adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Balkhi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Namun, ilmu an-nafas yang berkembang saat itu tidak seperti ilmu psikologi dewasa ini, terpisah dari psikiatri dan kedokteran, dan hanya membahas perilaku dan proses mental manusia. Pada saat itu, ilmu an-nafas sudah berkembang dengan pesat. Salah satu indikator dari perkembangan ilmu an-nafas antara lain, sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Syed menyebutkan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada awal abad ke-8 di Fez, Maroko. Berbeda dengan Dawes menyebutkan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada abad ke-9 di Baghdad yang biasa disebut dengan Biramistan dan Maristan. Indikator lainnya yang menunjukkan perkembangan ilmu an-nafas di dunia Islam adalah sudah disebutkannya beberapa jenis psikoterapi yang dipakai tersebut. Bukti bahwa pada abad pertengahan ini di dunia Islam sudah banyak membahas mengenai penyakit jiwa. Bukan hanya identifikasi berbagai bentuk gangguan kejiwaan, pada saat itu juga sudah berkembang bentuk-bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kejiwaan. Beberapa pemikir Muslim yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu psikologi. 1. Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi pada tahun 801 sampai 866. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, ataupun Neoplatonisme. Walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Al-Kindi berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat agama, dan filsafat dianggapnya sama-sama berusaha mencari kebenaran. Bedanya, kebenaran filsafat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama sifatnya pasti. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Al-Kindi mendapat bahwa jika manusia merupakan pancaran atau emansi dari Tuhan, walaupun menyatu dengan tubuh, namun jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Al-Kindi pun menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan.
2. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi pada tahun 865 sampai 925. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi dilahirkan di Rai pada tahun 865 dan ia meninggal pada tahun 925. Ia mempelajari banyak pengetahuan dari mulai kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, psikologi, dan lain-lain. Walaupun mengetahui banyak pengetahuan, ia lebih dikenal sebagai dokter dari dunia Arab. Pemikiran tentang psikologi sebagiannya dapat dikemukakan dalam bukunya Atib Ar-Rohani atau Kesehatan Rohani. Dalam buku ini, Ar-Razi membahas tentang keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika faktor-faktor kematian, dan lain-lain. Menurutnya, perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Ia menantang apapun yang menumbuhkan rasio yang menyarankan untuk menghindarinya. Dalam menjalankan profesinya sebagai dokter, Ar-Razi mengenai pengetahuan mengenai tubuh. Ar-Razi berpandangan bahwa jiwa dan tubuh terdapat hubungan yang erat. Menurutnya, komentar positif dan penuh harapan dari seorang dokter dapat mempengaruhi motivasi pasien untuk sembuh, membuatnya merasa nyaman sehingga dapat mempercepat kesembuhannya. 3. Abu Nasr Muhammad Ibnu Torhan Al-Farabi pada tahun 870 sampai 960. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar kepada pikiran filsuf Muslim. Di Barat, ia lebih dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia pun sering disebut sebagai the second teacher, sebagai penerus dari Aristoteles. Ia lahir pada tahun 870-an di daerah Khorasan dan meninggal pada tahun 950-an di Damaskus. Kaitannya dengan ilmu psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial. Hakwe menyebutkan bahwa Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena ia dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama dengan orang lain. Pandangan Al-Farabi mengenai jiwa, menurutnya, jiwa manusia merupakan sesuatu yang bersifat imaterial. Jiwa ada setelah tubuh diciptakan dan menyatu dengan tubuh secara aksidental. Artinya, jika tubuh hancur, jika tidak dengan sendirinya hancur, sanksi yang berbeda. Jiwa bersumber dari alam ilahi yang abadi, sedangkan jasad bersumber dari makhluk yang fana. Menurutnya, jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, afektif, sensitif, imajinatif, dan rasional. Dan selain berbicara tentang jiwa, ia juga berbicara tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Baginya, pengetahuan diperoleh melalui 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, kemampuan imajinasi, dan kemampuan pikir. 4. Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Baqi pada tahun 850 sampai 934. Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Baqi ia berhasil menulis sebanyak 41 buku yang salah satu bukunya berhubungan dengan psikologi an-nafus. Dalam buku ini sekaligus mengkritik praktik medis yang pada saat itu lebih menekankan pada pengobatan tubuh. Tubuh dan jiwa dikatakan bisa berada dalam keadaan seimbang atau tidak seimbang.
Ketidakseimbangan pada tubuh akan menyebabkan gangguan jiwa seperti cemas, marah, sedih, dan gejala-gejala lainnya. Contohnya, depresi. Menurutnya, depresi bisa disebabkan alasan yang jelas dan tidak jelas. Jika alasan depresi tersebut jelas, maka pengobatan pun bisa dilakukan. Terapinya bisa berupa ngobrol dan memberi nasihat. Sedangkan terapi internal bisa melalui pengembangan pikiran-pikiran yang membuat depresi yang tidak diketahui penyebabnya yang datang secara tiba-tiba bisa diterapi dengan menggunakan obat-obatan fisik. Nomor 5. Abu Ali Al-Husain Abdullah bin Sina dari tahun 981 sampai 1307. Abu Al-Husain Abdullah bin Sina lahir pada tahun 980 di Afshanah. Ia seorang filsuf muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Ia mampu mengintegrasikan antara agama dan rasio dengan baik. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa, ia menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi dari manusia. Lalu, ia menganggap bahwa raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi. Menurut Ibnu Sina, jiwa tersebut memiliki 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati yang meliputi kemampuan untuk mengonsumsi, kemampuan untuk tubuh, dan kemampuan untuk melakukan. Lalu jiwa hewani, yaitu meliputi kemampuan bergerak, yaitu terbagi menjadi 2, syahwat dan amarah. Dan kemampuan mempersepsi, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu kemampuan persepsi eksternal dan kemampuan persepsi internal. Dan jiwa insani, yaitu meliputi kemampuan praktis atau akal praktis, dan kemampuan teoretis atau akal teoretis. Nomor 6. Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Ibnu Miskawai dilahirkan di Iran pada tahun 940 dan meninggal di Isfahan pada tahun 1030. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Selain itu, Ibnu Miskawai pun tertarik dan memiliki kontribusi pada beberapa macam ilmu, yaitu ilmu sejarah, ilmu budaya, ilmu sastra, dan juga ilmu pendidikan. Pada bukunya, Tadhib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan dari bagian dari tubuh. Tetapi jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Jiwa dianggapnya lebih mulia daripada tubuh. Jiwa memiliki hukumnya tersendiri yang berbeda dengan hukum-hukum indrawi. Pengetahuan tubuh hanya mungkin diperoleh jika melalui bantuan indrawi, sedangkan pengetahuan jiwa bisa diperoleh walaupun tanpa bantuan indera. Nomor 7. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dari tahun 1058 sampai 1111. Al-Ghazali dilahirkan di Tus, Khurasan pada tahun 1058 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1111. Periode hidup Al-Ghazali terbagi 2, yaitu periode pra-Sufi dan periode Sufi. Menurut Al-Ghazali, terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin, keempat elemen tersebut dapat dipahami secara fisik dan metafisik. Contohnya qalb, secara fisik berarti jantung atau sekerat daging yang berada di dada sebelah kiri, sedangkan secara metafisik berarti sesuatu yang halus. Dari 4 elemen tersebut, Al-Ghazali memberikan penekanan yang lebih terhadap qalb, mulai dari pengertian, instrumen, karakteristik, sampai cara melatih qalb.
dan ia menganggap adanya keterkaitan erat antara tubuh dan qalb. Dalam bukunya Bidayatul Hidayah, disebutkan bahwa hidayah atau pencerahan itu ada awal dan ada akhirnya. Yang awal itu adalah kepatuhan lahiriah atau badani, dan yang terakhir itu adalah kepatuhan batiniah atau jiwa. Nomor 8, Fakhr al-Din Muhammad Umar Ar-Razi dari tahun 1150 sampai 1209. Fakhr al-Din Muhammad Umar Ar-Razi, ia terlahir di Rai, Teheran, Iran pada tahun 1149 dan meninggal pada tahun 1209. Ia menguasai ilmu tafsir, fikih, bahasa, sejarah, filsafat, etika, astronomi, matematika, logika, psikologi, ilmu kimia, dan kedokteran. Pikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi salah satunya bisa ditemukan dalam bukunya An-Nafwaruh. Menurut Razi, secara alamiah manusia memiliki perbedaan personal, namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Ar-Razi menyebutkan 6 cara untuk mengetahui kepribadian seseorang, yaitu dengan mengetahui kepribadian melalui bentuk dan rupa seseorang, mengetahui kepribadian melalui jenis suara, mengetahui kepribadian melalui kesamaan pada hewan atau bentuk fisik tertentu, mengetahui kepribadian melalui kesamaan ciri rasial, mengetahui kepribadian melalui perbedaan jenis kelamin, dan mengetahui kepribadian berdasarkan berbagai watak yang sudah diketahui. Nomor 9, Abdul Wahid bin Rusyid dari tahun 1126 sampai 1198. Abdul Wahid bin Rusyid dilahirkan di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 dan meninggal di Marrakech pada tahun 1198. Ibnu Rusyid merupakan seorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas. Dikenal sampai Eropa dan disebut sebagai bapak rasionalisme. Pemikiran Ibnu Rusyid yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Ia berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Baginya raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tetapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Menurut Ibnu Rusyid, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, rasional, dan apetitif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.